Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Komariah, NIM 22208101017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Big Bang. Big Bang atau dentuman besar adalah salah satu model kosmologi ilmiah mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Pengukuran terbaik pada tahun 2009 memperkirakan hal ini terjadi sekitar 13,3 sampai 13,8 miliar tahun yang lalu dan terus mengembang sampai sekarang. Teori dentuman besar dikembangkan berdasarkan pengamatan pada struktur alam semesta beserta pertimbangan teoritisnya. Pada tahun 1912, Vesto Slipper berhasil mengukur geseran Doppler nebula spiral untuk pertama kalinya, atau nebula spiral merupakan istilah lama untuk galaksi spiral. Dengan cepat ia menemukan bahwa hampir semua nebula-nebula itu menjauhi bumi. Ia tidak berpikir lebih jauh lagi mengenai implikasi fakta ini. Dan sebenarnya pada saat itu terdapat kontroversi apakah nebula-nebula ini adalah pulau semesta yang berada di luar galaksi Bima Sakti kita. 10 tahun kemudian, Alexander Friedman, seorang kosmologi dan matematikawan Rusia, menurunkan persamaan Friedman dari persamaan relativitas umum Albert Einstein. Persamaan ini menunjukkan bahwa alam semesta mungkin mengembang dan berlawanan dengan model alam semesta yang statis seperti yang diadvokasikan oleh Einstein pada saat itu. Pada tahun 1924, pengukuran Edwin Hubble akan jarak nebula spiral terdekat menunjukkan bahwa ia sebenarnya merupakan galaksi lain. Georges Lemaître kemudian secara independen menurunkan persamaan Friedman pada tahun 1927 dan mengajukan bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan tersebut diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Pada tahun 1931, Lemaître lebih jauh lagi mengajukan bahwa pengembangan alam semesta seiring dengan berjalannya waktu memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu titik di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada suatu titik, yaitu atom purba, di mana waktu dan ruang bermula. Mulai dari tahun 1924, Hubble mengembangkan sederet indikator jarak yang merupakan cikal bakal tangga jarak kos. MIS menggunakan teleskop Fokker 100 inci 2500 mm di Observatorium Mount Wilson. Hal ini mengizinkannya memperkirakan jarak galaksi yang geseran merahnya telah diukur pada tahun 1929. Hubble menemukan korelasi antara jarak dan kecepatan resasi yang sekarang dikenal sebagai hukum Hubble. Gagasan ini kemudian mengarahkan kita pada suatu kondisi alam semesta yang sangat panas dan bersuhu sangat tinggi di masa lalu. Berbagai pemercepat partikel raksasa telah dibangun untuk bereksperimen dan menguji kondisi tersebut. Hasil percobaan dari pemercepat partikel mengonfirmasi teori tersebut. Namun, pemercepat ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk menyelidiki kondisi berenergi tinggi tanpa adanya bukti yang diasosiasikan dengan pengembangan terawat. Kelimpahan unsur-unsur ringan yang terpantau di seluruh kosmos sesuai dengan prediksi kalkulasi pembentukan unsur-unsur ringan melalui proses nuklir di dalam kondisi alam semesta yang mengembangkan dan mendingin pada awal beberapa menit. Kemunculan alam semesta sebagaimana yang diuraikan secara terperinci dan logis oleh nukleosintesis dan dentuman besar. Fred Hoyle mencetuskan istilah Big Bang pada sebuah siaran tahun 1949. Dilaporkan secara luas bahwa
Hoyle yang mendukung model kosmologis alternatif keadaan tetap bermaksud menggunakan istilah ini secara peyoratif. Namun Hoyle secara eksplisit membantah hal ini dan mengatakan bahwa istilah ini hanyalah digunakan untuk menekankan perbedaan antara dua model kosmologis mengenai proses terbentuknya Big Bang. Pengembangan alam semesta seiring mundurnya waktu mengundangkan relativitas umum menghasilkan kondisi rapatan dan suhu alam semesta yang tak terhingga pada suatu waktu di masa lalu. Singularitas ini mensinyalkan runtuhnya keberlakuan relativitas umum pada kondisi tersebut. Sedekat mana kita dapat berekstrapolasi menuju singularitas di perdebatan, namun tidaklah lebih awal daripada masa Planck. Fase awal yang panas dan padat itu sendiri dirujuk sebagai The Big Bang dan dianggap sebagai kelahiran alam semesta kita. Didasarkan pada pengukuran pengembangan menggunakan supernova tipe La, pengukuran fluktuasi temperatur pada latar belakang mikrogelombang kosmis, dan pengukuran fungsi korelasi galaksi alam semesta memiliki usia kurang lebih 13,73 kurang lebih 0,12 miliar tahun. Kecocokan hasil ketiga pengukuran independen ini dengan kuat mendukung model ACDM yang mendeskripsikan secara mendetail kandungan alam semesta. Fase terawal dentuman besar penuh dengan spekulasi. Model yang paling umumnya digunakan mengatakan bahwa alam semesta terisi secara homogen dan istropis, dengan rapatan energi yang sangat tinggi, tekanan dan temperatur yang sangat besar, dan dengan cepat mengembang dan mendingin. Kira-kira 10-37 detik setelah pengembangan, transisi fase menyebabkan inflasi kosmis yang sewaktu itu alam semesta mengembang secara eksponensial. Setelah inflasi terhenti, alam semesta terdiri dari plasma, quark, gluon, beserta partikel-partikel elementer lainnya. Temperatur pada saat itu sangat tinggi, sehingga kecepatan gerakan partikel mencapai kecepatan relativitas, dan produksi pasangan segala jenis partikel terus-menerus diciptakan dan dihancurkan, sampai dengan suatu waktu reaksi yang tak diketahui yang disebut bariogenesis melanggar. Tahapan terjadinya dentuman besar. Seluruh materi dan energi dalam alam semesta pernah bersatu membentuk sebuah bola raksasa. Kemudian bola raksasa ini meledak sehingga seluruh materi mengembang karena pengaruh energi ledakan yang sangat besar. 1. Segera setelah terjadinya dentuman besar, alam semesta mengembang dengan cepat hingga kira-kira 2000 kali matahari. 2. Sebelum berusia 1 detik, semua partikel hadir dalam keseimbangan. 1 detik setelah dentuman, alam semesta membentuk partikel-partikel dasar, yaitu elektron, proton, neutron, dan neutrino pada suhu 10 miliar Kelvin. 3. Kira-kira 500.000 tahun setelah terjadi ledakan, lambat laun alam semesta menjadi dingin hingga mencapai suhu 3000 K atau 3000 Kelvin. Partikel-partikel dasar membentuk benih kehidupan alam semesta. 4. Gas hidrogen dan helium membentuk kelompok-kelompok gas rapat yang tak teratur. Dalam kelompok-kelompok tersebut mulai terbentuk protogalaksi. Kelima, antar 1 dan 2 miliar tahun setelah terjadinya dentuman besar, protogalaksi melahirkan bintang-bintang yang lambat laun berkembang menjadi raksasa merah dan supernova yang merupakan bahan baku kelahiran bintang-bintang baru dalam galaksi. 6. Satu di antara miliaran galaksi yang terbentuk adalah galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi ini terdapat tata surya kita dengan matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Kesimpulan, teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Pengukuran terbaik pada tahun 2009 memperkirakan hal ini terjadi sekitar 13,3 atau 13,8 miliar tahun yang lalu dan terus mengembang sampai sekarang.
Alam semesta yang awalnya dahulu ialah suatu kesatuan terpisahkan dan terpecah belah menjadi seperti sekarang ini. Sebuah dentuman yang sudah diteliti secara ilmiah terbukti menjadi cikal bakal dari kelahiran alam semesta. Secara prosedural, dari proses terbentuknya Big Bang, alam semesta terisi secara homogen dan isotropis dengan rapatan, energi yang sangat tinggi, tekanan dan temperatur yang sangat besar, dan dengan cepat mengembang dan mendingin, kira-kira 10-37 detik setelah pengembangan. Transisi fase menyebabkan inflasi kosmis, yang sewaktu itu alam semesta mengembang secara eksponensial. Setelah inflasi berhenti, alam semesta terdiri dari plasma quark gluon beserta partikel elementer lainnya, terus memanas yang akhirnya menimbulkan dentuman keras atau Big Bang dan lahirlah beberapa pecahan. Sekian video penjelasan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.